Paling kuliah kita ya, oke, paling kuliah kita cuma 10 menit ya, selebihnya kuis. Nah, yang punya lengkap DJP sama DC yang punya lengkap ya. Kalau yang punya cuma kantor pusat dan UPT itu ada di mana? PPPK. Ya, kalau yang punya pusat sama instansi vertikal saja ada di Perben sama apa? Wah, lupa Bu semuanya Bu. Masa lalu itu biarlah berlalu gitu ya. Oke. Ya, nanti bisa dibaca lagi UAS ya. UAS-nya nanti sifatnya adalah open book kalau tidak salah. Terus soalnya studi kasus cuman mungkin biasanya mahasiswa lebih cepat tuh dapat bocorannya ya. Open book-nya nggak tahu apakah boleh open gadget, dalam hal ini adalah laptop gitu ya, atau benar-benar book gitu ya. Nah itu ada yang sudah dapat info? Boleh pakai laptop, cuman nggak boleh Excel. Jadi kalau soal kayak matkul ALK sama pemeriksaan pajak itu kan ada hitung-hitungan. Nah itu manual pakai Ya, kalkulator, nggak boleh Excel. ya. Jadi selain Excel boleh. Oke, berarti untuk yang mata kuliah yang sifatnya hitungan tidak boleh membuka Excel gitu ya. Oke, berarti mending lah ya Anda nggak nyetak terlalu banyak, tetapi Anda bisa membuka sheet sangat banyak. Karena materinya juga disampaikan soft copy seperti itu. Oke, nanti Anda akan apa ya? Ujian UAS di Gedung Nusantara ya, kalau nggak salah di Gedung N. Mungkin sebagian ya yang di Gedung N. Itu kemudian nanti awal kuliah semester baru kita melakukan offline untuk seluruh kegiatan gitu ya. Jadi sekarang separuh offline, separuh online. Anda yang kebagian online. Ya, tapi kedepannya kuliah tidak harus full online, tidak harus full offline. Kalau saya sakit, saya bisa mengajukan kuliah secara online, gitu ya. Oke, itu terkait dengan mata kuliah. Ya, itu mata kuliah kita kemarin unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan, ada 11 unit eselon 1, sudah kita bahas semuanya. Kemudian kemarin menyajikan contoh untuk KL, kementerian yang lainnya, ada kementerian lainnya, kemudian ada contoh untuk pemerintah daerah, kemarin diambilnya adalah pemerintah provinsi, DKI kalau nggak salah ya. Terus Anda kemarin juga sudah mengikuti pelaksanaan kegiatan kuliah umum. Saya kuliah umum itu karena dilaksanakan hari Selasa itu pertama kegiatan SPMB tahap 2 untuk yang hari pertama, jadi agak sedikit riwah, saya cuma mengikuti separuh ya. Saya masuk dari udah dari awal-awal aku, tapi saya mulai mengikuti materi itu sekitar pukul 10.30 atau pukul 11 ya. Beberapa materi yang disampaikan cukup menarik, kemudian narasumbernya juga alumni PKN STAN, tapi penempatannya tidak seluruhnya ada di lingkungan Kementerian Keuangan, dan mereka bisa menguasai ya bukan menguasai ya, mereka bisa mencapai jalur karir yang terbaik dan bahkan lebih cepat bila dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya yang penempatan di Kementerian Keuangan gitu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian sebelum saya menyampaikan closing statement ya, baru mulai kita sudah closing gitu ya. Pesan saya ketika Anda nanti sudah apa namanya berada di dunia kerja ya, Anda berada di dunia yang sebenarnya. Kalau Anda merasa sebagai mahasiswa sudah cukup berat gitu ya, cukup berat. Nah, nanti di dunia sebenarnya, di dunia kehidupan nyata itu mungkin akan lebih berat lagi. Kalau sekarang Anda masih berada pada dengan teman-teman yang memiliki visi yang mungkin hampir sama, misi yang hampir sama gitu ya. Walaupun beberapa juga ada target individu yang pastinya berbeda, gitu ya. Tapi nanti ketika Anda bekerja
bekerja di lingkungan tempat kerja, Anda akan merasakan banyak tantangan. Ya, Anda akan menghadapi stakeholder, baik itu stakeholder eksternal ataupun stakeholder internal, akan menghadapi karakteristik yang berbeda-beda. Teman sepekerja, atasan A, B, C, D, ya, atasan bisa lebih dari satu. Belum lagi kalau misalkan penempatannya di pajak atau yang memiliki instansi vertikal, itu stakeholdernya pasti akan beragam, gitu ya. Di kelas ini saja saya menghadapi berapa nih? 28 kepala yang isinya berbeda-beda, yang punya motivasi berbeda-beda untuk hadir di kelas atau untuk aktif di kelas gitu ya. Terus saya kadang tidak bisa menangkap apa yang Anda inginkan karena lewat PJJ ini udah off cam, terus semuanya diem gitu ya. Jadi saya nggak ngerti apa yang diharapkan sebenarnya. Nah, seperti itu. Yaitu kemudian jadi silahkan berikan ketika Anda ditempatkan dimanapun Anda berada, apa namanya, berikan yang terbaik ya, berikan yang terbaik, berikan secara optimal, kemudian jangan lupa untuk menjaga nama baik alma mater Anda PKN STAN. Ya, kalau perlu kayaknya ini sekarang sudah ada wacana mau akan dibangun S2 untuk di lingkungan PKN STAN, saya nggak tahu itu kapan nanti akan terwujud, tapi di tahun ini kita sudah mulai melakukan pembahasan terkait hal tersebut. Siapa tahu Anda bisa balik ke sini gitu ya. Nah, tapi kalau bisa kuliah di luar negeri ya itu bukan lebih baik ya. Belum tentu kuliah di luar negeri itu lebih baik dari kuliah di dalam negeri sebenarnya ya. Tetapi hal yang baik itu adalah Anda bisa belajar tentang kebudayaan tempat yang lainnya. Itu ya yang membuat Anda menjadi kaya itu. Sebenarnya kalau kuliah di luar negeri. Karena kuliah di dalam negeri juga kampus kita nggak kalah baik nggak kalah baiknya kok dengan kampus-kampus yang ada di luar negeri. Terus jangan sampai berhenti di S1 ya, lanjutkan terus sampai ke S2 atau S3 atau sampai profesor gitu ya. Itu pesan saya, berikan yang optimal untuk negara ini. Jangan merasa wah saya kok diremehin ya, saya kan D3, saya kok cuma diminta untuk fotokopi, diminta untuk ngatur-ngatur berkas, kan tugas administratif itu kan pekerjaan anak-anak selevel D1 gitu ya. Nah, seperti itu. Jangan jangan terlalu meremehkan pekerjaan. Ya, saya yang masuk ke Kementerian Keuangan dengan menggunakan ijazah S2, pertama kali bekerja juga masih diberikan challenge pekerjaan hari pertama untuk fotokopi kalau nggak salah ya. Fotokopi sambil mengarsipkan karena waktu itu masih belum ada sistem pengarsipan yang rapi ya, sampai akhirnya saya sempat membuat sistem pengarsipan untuk kantor saya, terus akhirnya diterapkan ke semua bidang ya, dan akhirnya kemudian mulai ada pengaturan arsip untuk Kementerian Keuangan. Nah, baru kita pakai standar yang sama untuk seluruh Kementerian Keuangan ya. Itu kalau kita di challenge hal-hal yang kecil tapi kita tidak bisa ya, nah nanti mungkin kepercayaannya kepada kita akan berkurang. Itu kemudian belajar bisa dari mana saja ya sekarang, bisa otodidak dan seterusnya. Sekarang Google aja mengeluarkan banyak sertifikasi gitu ya. Itu Anda bisa ikutin ya, apapun itu terkait dengan digital marketing kah, terkait dengan analitik data, itu sudah ada semua tuh sertifikasinya, Anda bisa ikutin secara gratis ya di platform apapun ya, karena banyak sekali apa namanya, tempat-tempat atau yang bisa Anda kunjungi untuk belajar secara gratis. Kemudian saya mohon maaf jika dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan hari ini ke-14 mungkin ada perkataan atau hal-hal yang secara tidak sengaja menyinggung perasaan Anda. Kalau yang saya marah-marah itu pasti saya sengaja ya. Saya sudah tahu misalkan saya marah sama Hari. Nah, pasti saya tahu Hari melakukan kesalahan itu memang saya sengaja ya, karena sifatnya adalah untuk memberikan efek jerah kepada yang lainnya ya, tapi kayaknya saya nggak pernah marahin Hari ya. Nah, seperti itu ya, jadi mohon dimaafkan, apa ya, saya berharap sih, kita saling mendoakan di hal-hal yang positif gitu ya. Nah, seperti itu. Saya takut kalau misalkan tiba-tiba saya, secara tidak sengaja terus misalkan ya, ternyata itu apa ya, menyinggung Ivan Resdian gitu ya, terus Ivan tuh batin dalam hati gitu ya,
Brian ini saya doakan begini begitu. Nah, itu yang saya ngeri. Gitu ya. Doa orang yang merasa terzolimi itu kan makbul ya. Ya, seperti itu. Mohon dimaafkan atas segala kesalahan. Terus mudah-mudahan Anda semua ditempatkan sesuai dengan harapan. Saya berharap semua ditempatkan, kalau saya berharapnya semua ditempatkan di Kementerian Keuangan, walaupun tidak semua berharap ditempatkan di Kementerian Keuangan ya. Oke, tapi harapan saya sebagai pengajar semua ditempatkan di Kementerian Keuangan. Nah, jadi semoga harapannya terpenuhi, semua lulus dengan IPK yang cukup memuaskan, dan IPK itu sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sebenarnya, kalau Anda IPK tinggi, tetapi ketika di-challenge di pekerjaan Anda tidak bisa, pasti yang dilihat adalah bagaimana PKN STAN mendidik Anda. IPK-nya bagus, tetapi ketika diminta untuk pekerjaan yang sifatnya di lapangan, vokasi, Anda tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Jadi menyelesaikan pekerjaan secara optimal itu nama baik amatir. Oke, itu saja yang saya sampaikan, nggak usah berpanjang lebar. Cukup dari saya. Ya, oke, terima kasih atas background-nya. Semoga kita semua ya selalu diberikan kesehatan. Ya. Bu, maaf Bu, izin buat kan ini udah terakhir kali juga. Saya mau buat berterima kasih ke Ibu udah ngasih banyak ilmu ke kita yang mungkin berguna di saat kita kerja nanti, dan maaf jika dari kita juga banyak salah, mungkin dari sering telat atau kadang off cam lama, terus kayak dipanggil juga agak lama gitu. Maaf banget kalau selama emang ada salah, baik yang disengaja maupun dari sengaja. Sebelumnya Bu, mungkin boleh foto bersama dulu. Ya, boleh. Nanti fotonya dikirim ke saya ya. Oke. Karin ya? Irin ya? Pada siapa Rin? Dah. Ini saya lagi bengep-bengep nih ya. Hitungin aja Rin. Udah boleh ganti gaya? Ya, ini kalau Anda kan ini sarangnya ya. Kalau di tempat kerja ini namanya kita kerja keras untuk cuan, ya. Kalau di Kementerian Keuangan gitu ya, ini cuan tandanya. Oke, ikutin gaya Muriani ya guys. 1, 2, 3. Slide kedua, slide kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, makasih banyak Bu. Ya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Nah, sekarang silakan akses LMS. Saya mungkin hanya akan menunggui sampai pukul 11.30 gitu ya. Kalau bisa Anda tetap on cam, 11.30 Anda akan menyelesaikan kuis individu. Coba dicek di LMS-nya, sudah dapat bocoran dari kelas sebelah. Nah, sama soalnya. Ya. Oke. Tapi soalnya diambil dari sebentar. Udah bisa dilihat? Pertemuan 14. Ya, ada dua ya. Yang pertama adalah individu. Yang individu itu ada 15 soal. 15 soal, ada soal pilihan ganda. Kemudian ada soal isian singkat. Nah, untuk yang isian singkat Anda perlu berhati-hati karena beda satu karakter maka dianggap salah, tapi jangan khawatir nanti kalau tiba-tiba nilainya 55, kadang LMS ini agak error, jadi nanti saya cek kembali secara manual untuk yang isian singkat, gitu ya. Seperti itu. Ya, silahkan dikerjakan. Nah, kemudian untuk tugas yang kedua adalah tugas kelompok. Tugas kelompok nanti sesuai dengan kelompok yang dibentuk kemarin, nanti saya akan siapkan breakout room. Saya berikan pilihan kepada Anda. Apakah saya fasilitasi dengan breakout room yang ada di sini, atau Anda
pakai Zoom sendiri atau pakai platform yang lain bebas gitu ya. Tapi di tempat saya hanya sampai jam 12:30. Anda habis ini ada kuliah? Nah, kalau nggak ada, saya panjangkan waktunya sampai jam 1 untuk yang tugas kelompok ya. Tapi breakout room saya sediakan hanya sampai pukul 12:30. Oke, saya hanya akan nunggui sampai pukul berapa tadi? 11:30 insya Allah. Ya, silakan dikerjakan. Belum keluar Bu di saya Bu. Di pertemuan 14 ya Bu? Ya, pertemuan 14. Yang lain udah keluar? Udah ada Bu. Ya, di refresh saja ya. Ya, selamat mengerjakan.